siang juga kepada anak-anak. Salam sehat, selalu menjaga kesehatan, prokes kesehatan. Pada hari ini, Bapak akan menjelaskan tentang ANBK yang akan dilaksanakan pada tanggal 4 dan tanggal 5, yaitu hari Senin dan hari Selasa. Anak-anak, tahun ini merupakan ANBK yang pertama. Yang pertama yang dilaksanakan oleh para siswa-siswi seluruh Indonesia. Jadi yang melaksanakan ANBK itu nanti kemarin dimulai oleh SMK kelas 11, berarti SMK kelas 2. Kemudian dilanjutkan dengan SMA kelas 11, berarti SMA kelas 2. Kemudian sekarang besok Senin dilanjutkan oleh SMP kelas 8, berarti SMP kelas 2. Dan nanti setelah SMP akan dilanjutkan oleh anak SD kelas 5, itu ANBK. Jadi pelaksanaan ANBK ini bukan hanya ada di Bhinneka, bukan hanya ada di DKI Jakarta, tapi seluruh Indonesia, karena ini merupakan kegiatan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset. Anak-anak, Bapak sangat berharap semua peserta ANBK nanti hadir. Kamu jangan sampai ada yang tidak hadir, karena kamu akan menjadi pelaku saksi pertama kali diadakan di ANBK. Kalau dulu ada ujian nasional, sekarang ada ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Tapi antara ujian nasional dan ANBK itu berbeda jauh. Kalau ujian nasional itu menentukan kelulusan. Tapi kalau ANBK tidak menentukan kelulusan. Kemudian ANBK juga tidak menentukan kenaikan kelas. Ingat Bapak ulangin lagi, ANBK itu tidak menentukan kelulusan, tidak menentukan kenaikan kelas. ANBK itu tujuannya untuk pemetaan mutu, untuk pemetaan rapot sekolah. Nanti setelah ANBK, sekolah akan diberikan rapot berapa sih hasil dari ANBK anak-anaknya gitu. Makanya kalian kalau sampai tidak ikut ANBK, berarti kalian tidak menjadi saksi pertama kali ANBK. Kemudian jika kalian tidak ikut, maka kalian juga harus membuat surat kenapa tidak ikut. Gitu. Nah, ANBK ini nanti akan dibagi menjadi 3 sesi. Setiap sesi paling banyak 15 orang. Karena kita kelas 8-nya ada 36, maka nanti sesi pertama 15 orang, sesi kedua 15 orang, sesi ketiga 6 orang. Jadi 15, 6. Nanti pengawasnya juga disilang. Kita dapat pengawas, 1 dari Sekolah Kemurnian, 1 dari Sekolah Chandra Jaya, 1 dari Sekolah Budi Bahasa. Nanti disilang. Ketika berada di ruangan, nanti yang berada di ruangan 1 orang pengawas, 1 orang proktornya itu Ibu Siti, dan 1 orang teknisi komputer, yaitu Pak Wahyu, bersama dengan anak-anak. Nah, dari 3 sesi, nanti akan Bapak share siapa-siapa aja sih yang sesi 1, sesi 2, dan sesi 3. Pembagian sesi itu tidak bisa dirubah, karena pembagian sesi itu sudah diatur dari Kemendikbud, ya. Nanti setelah kamu lihat, oh iya saya sesi 1, nanti Bapak akan kasih tahu. Jadwal yang sampai sekarang, jadwalnya jamnya, sesi 1 itu dimulai jam 7.30 sampai jam 9.40. Jadi mereka yang datang pada sesi 1, datang ke sekolah itu jam 7.
Datang ke sekolah jam 7, kemudian nanti pulangnya jam 9.40. Kemudian yang sesi 2 jam 10.40 sampai jam 12.50. Jadi datang ke sekolah sekitar jam 10 lewat sedikit, jam 10 lewat 15 boleh. Itu sesi yang kedua. Nanti nama-namanya akan Bapak kirim, nanti lihat di grup kelas ya. Kemudian sesi yang ketiga, jam 2 lewat 20 sampai jam 4 lewat 30. Kemarin waktu SMA itu jam 2 sudah bisa dibuka, sudah bisa dimulai jam 2 sampai jam setengah 5. Jadi datangnya itu nanti jam 2 kurang 15. Bapak, bagaimana kalau saya kemudian ketika saya mengisi, saya sudah selesai? Kalau sudah selesai, kalian sudah boleh pulang. Ingat, Pak, apakah ketika ANBK boleh bawa handphone? Boleh. Apa tujuan bawa handphone? Tujuan bawa handphone adalah untuk memberitahukan orang tua, silakan dijemput. Jadi, kamu begitu datang ke sekolah nih, lewat pintu depan. Lewat pintu depan, semuanya pada membawa pulpen, nanti akan dicek suhu. Begitu dicek suhu, kalian tulis nama kalian siapa, kelas berapa, cek suhunya berapa, tulis itu. Misalnya 36,2, 36,2, sehat atau tidak sehat. Kalau sehat tulis, coret yang tidak sehatnya. Tentu kalau 36 sehat. Nah, setelah itu baru kalian masuk. Nanti kalian akan disiapkan ruang tunggu. Ruang tunggu ada di SMA. Jadi kalau kalian ke kantor SMP di lapangan, naik ke atas itu ada ruang tunggu. Sudah disiapkan 15 bangku. Di situ kalian nunggu, nanti sampai kalian dipanggil. Kemudian, Bapak, bagaimana tentang baju? Karena sampai hari ini kan kalian kan belum Bapak suruh beli seragam Bhinneka kan? Iya kan? Halo, anak-anak? Iya, Pak. Iya, Pak. Karena kalian belum Bapak suruh pakai seragam Bhinneka, kalau kalian punya seragam SMP, misalnya putih dan biru, boleh pakai putih dan biru. Tapi kalau kalian belum punya seragam SMP, pakai seragam yang sebelumnya. Misalnya seragam SD-nya boleh, ya. Jadi seragam tidak menjadi patokan. Bagaimana dengan alas kaki? Alas kaki pakai kaos kaki putih. Bebas, kalau punya Bhinneka pakai Bhinneka, kalau tidak punya Bhinneka yang penting putih. Sepatu hitam. Bagaimana Pak kalau saya kan belum beli sepatu hitam, pakai sepatu yang ada, jangan pakai sendal. Kemudian rambutnya harus rambut anak sekolah. Ya rapi, karena kalian kan akan menjadi saksi nih. Saksi ANBK yang pertama dan pengawasnya juga dari luar. Jadi kedatangan kamu nanti itu tidak bersamaan. Nanti tinggal lihat, oh saya sesi 1 dari jam sekian sampai jam sekian, berarti saya datangnya harus jam sekian, nanti kamu atur. Kamu datang ke sekolah harus memakai masker lengkap, bawa hand sanitizer, bawa pulpen. Pulpen itu buat tulis di depan. Nanti kamu mengerjakannya semuanya di lab komputer. Ya, di lab komputer. Hari yang pertama itu adalah tentang literasi. Literasi itu apa? Itu tentang bacaan. Jadi ada baca-bacaan, nanti kalian tinggal menjawab. Misalnya kalian dikasih suatu kasus, bagaimana menurut kalian? Nah, seperti yang kemarin sudah di-share ketika guru-guru yang melihat. Kemudian selain literasi, hari yang pertama itu survei karakter. Jadi bagaimana pendapat kalian tentang kasus-kasus yang ada? Contoh gini misalnya, di dalam suatu kelas itu banyak yang beragamanya sama, tapi ada satu anak yang beragamanya berbeda. Bagaimana menurut kalian jika yang agamanya berbeda ingin beribadah misalnya? Nah, kalian kan tulis pendapat kalian, itu namanya survei karakter. Kemudian di hari kedua, nanti tentang numerasi. Numerasi itu apa? Itu hitung-hitungan. Tapi dalam bentuk gambar dan cerita yang panjang. Bukannya 2X tambah 3Y tambah ini. Bukan. Tapi dalam bentuk cerita-cerita.
nanti ditanya kalian gitu. Insinya. Baru yang kedua, nanti survei lingkungan belajar. Nah, survei lingkungan belajar kalian tuh ditanya pendapat kalian tentang lingkungan belajar. Begitu juga Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu guru juga nanti mengisi, tapi Bapak dan Ibu guru nanti mengisi survei lingkungan belajar. Bapak Ibu guru mengisi survei lingkungan belajar itu biasanya kemarin di SMA dan SMK diberikan waktu 4 hari, dari hari Senin sampai hari Kamis. Tapi sekali mengisi, boleh Bapak Ibu isi hari Senin, boleh Bapak Ibu isi hari Selasa, Rebo, atau hari Kamis. Dan isinya tidak harus di sekolah kalau untuk Bapak Ibu guru. Nanti akan saya kirimkan linknya dan token Bapak Ibu. Karena setiap guru itu punya link token dan dibukanya pakai nick Bapak dan Ibu. Di situ Bapak Ibu akan menjawab pertanyaan yang langsung ngelink nanti. Jadi Bapak dan Ibu guru nanti akan mengisi survei lingkungan belajar, waktunya 4 hari, tapi mengisinya hanya 1 kali, dan diisinya dimanapun Bapak dan Ibu berada. Itu untuk survei lingkungan belajar bagi Bapak dan Ibu guru. Tapi kalau untuk siswa itu ada di soal di hari kedua. Di hari kedua, di hari Selasa itu ada numerasi dan survei lingkungan belajar. Kemudian anak-anak, kemarin Bapak sudah kirim surat izin orang tua yang bermaterai. Nanti itu kalian bawa ketika kalian habis cek suhu, kalian bawa, nanti di atas ada panitia. Ada Pak Edi, ada Bu Siti, ada Bu Yudi, ada Pak Haji Supri. Semuanya nanti kalian serahkan. Pak, bagaimana? Apakah itu harus di-print? Kalau kalian tidak punya mesin print, kalian boleh tulis tangan di kertas biasa. Tulis tangan di kertas biasa, tanda tangan orang tua, tapi pakai materai. Itu untuk membuktikan bahwa orang tua kalian tuh mendukung kegiatan ANBK. Karena ANBK ini adalah kegiatan pemerintah yang dilaksanakan secara serentak seluruh Indonesia. Jadi dari Sabang sampai Merauke, besok hari Senin tingkat SMP mengadakan ANBK. Kalau di Jakarta itu dibagi 2. Hari Senin dan hari Selasa itu untuk Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Utara. Nanti hari Rabu dan hari Kamis itu ANBK-nya untuk Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Kepulauan Seribu. Makanya selama 4 hari SMP itu ada ANBK, tapi dibagi menjadi 2 sesi namanya. Nah, kita nanti sini ada 3 rombongan. Rombongan yang tadi Bapak sebutkan, nanti kamu lihat setelah nanti ketahuan. Oh iya nih, saya rombongan berapa, rombongan berapa. Kemudian kepada ketua-ketua kelas dan para Bapak Ibu guru wali-wali kelas, tolong jangan sampai anaknya tidak ikut ANBK. Karena kalau anaknya tidak ikut ANBK, maka orang tuanya akan ditelepon oleh wali kelas. Misalnya gini, dia tidak hadir. Nah, wali kelas menelpon. Oh sakit, kalau sakit harus ada bukti keterangan sakit. Atau ada surat pernyataan dari orang tua dikirim melalui foto ke sekolah bahwa anaknya sakit. Pak, bagaimana kalau saya di hari pertama sakit? Di hari kedua saya sehat, maka tidak boleh ikut ANBK. Jadi ANBK itu di hari pertama harus diikuti sampai habis, ya tidak boleh di tengah jalan. Jadi kalau si A di hari pertama sakit, besok datang di hari kedua itu tidak bisa. Tapi kalau di hari pertama dia ngikut, di hari kedua sakit, berarti di hari kedua dia harus bikin surat pernyataan. Kalau hari pertama dia tidak ngikut, di hari kedua dia juga tidak ngikut karena sakit, dia harus bikin surat pernyataan. Makanya kepada wali-wali kelas dan anak-anak sekalian, tolong ingatkan teman-temannya supaya ikut ANBK. Karena kalau nanti di luar cerita, kamu kelas berapa? Saya kelas 8. Udah ikut ANBK. Kalian bisa cerita, udah soalnya seperti begini. Kalian juga bisa cerita kepada adik-adik kalian semua.
Karena kalian ini yang angkatan pertama yang melaksanakan ANBK. Bapak ulangin, kalian ini angkatan pertama yang melaksanakan asesmen nasional berbasis komputer. Ini kalian angkatan yang ke-1. Jadi jangan sampai kalian tidak ikut, karena akan repot. Ya. Kemudian nanti anak-anak, bagi mereka yang hari ini tidak ikut Zoom, sampaikan informasinya. Tolong ikut, wali-wali kelas tolong sampaikan salam-salam dari saya. Ada Bu Elia, ada Pak Supri. Tolong nanti dibantu juga oleh guru-guru yang lain saling mengingatkan anak-anak kelas 8. Ya, anak-anak kelas 8 supaya semuanya hadir. Karena kita lihat pengawasnya aja sudah pasti disilang. Bineka juga mengirimi pengawas keluar. Siapa yang Bapak kirim pengawas keluar? Karena kita terima pengawasnya 3 orang, maka kita juga mengirim 3 orang. Yang Bapak kirim keluar itu Ibu Apipa. Ibu Apipa nanti dapat mengawasnya di SMP Triratna. Kemudian Ibu Diana. Ibu Diana dapat mengawasnya di SMP Budi Bahasa. Kemudian Ibu Nunik. Ibu Nunik dapat mengawasnya di SMP Chandra Jaya. Jadi sama. Jadi kita juga keluar ada, ke dalam juga ada. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang ANBK. Nah, kalau ada yang kurang jelas dari Bapak Ibu guru dan anak-anak, saya persilakan untuk bertanya. Jangan malu-malu, ayo silakan. Saya tunggu pertanyaannya. Ya, saya persilakan. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya. Kita pakai baju apa ya? Bajunya tetap memakai baju seragam. Kalau tidak ada seragam SMP, seragam sekolah sebelumnya. Kalau yang sebelumnya nggak ada? Kalau yang sebelumnya tidak ada seragam yang ada, misalnya adanya baju putih atau adanya rok putih, boleh pakai itu selama 2 hari. Atau bajunya adanya baju apa? Oh iya, ada saya sekolah yang sebelumnya, tapi bajunya batik. Boleh, batik sekolah yang sebelumnya, gitu. Tapi kalau udah baju putih nggak ada, apa-apanya nggak ada semuanya. Terpaksa kalian harus ke pasar dulu, beli. Karena memang Pak Edi itu dari kalian masuk sekolah belum menyuruh untuk membeli. Kenapa Bapak belum menyuruh kalian untuk membeli? Karena Bapak pikir nanti membelinya kalau kita sudah masuk sekolah. Bapak khawatir begitu kalian beli, karena ini lagi pandemi, badan kalian nantinya pada membesar, bajunya tidak muat, kan sayang itu pikiran Pak Edi. Makanya Pak Edi memberikan izin untuk memakai seragam apapun. Yang penting seragam, jangan baju bebas ya anak-anak ya. Jelas anak-anak? Jelas. Ya, silakan. Kalau masih mau bertanya itu pertanyaan yang bagus. Pertanyaan bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk teman-teman yang lain. Celananya pakai apa ya, Pak ya? Celananya. Apa? Apa, Nak? Bawahannya pakai apa, Pak? Bawahannya boleh rok biru. Kalau perempuan boleh rok putih. Kalau nggak punya boleh rok merah. Yang sopan. Ya. Jadi yang adanya aja di mana. Tapi kalau nggak ada rok biru, nggak ada rok merah, nggak ada rok putih, terpaksa harus beli. Beli aja ke pasar, ya. Kalau tidak ada semuanya, kan kagak mungkin Pak sekolah masa pakai celana jeans, kan nggak mungkin gitu ya. Jadi kalau nggak ada baru beli. Kalau ada pakai aja rok yang ada. Oh, Pak, saya adanya rok batik saya waktu di sekolah SD, nggak jadi masalah kalau masih muat. Ya. Kemudian bagi anak laki-laki ingat rambut dirapikan. Karena nanti akan ada pengontrolan, monitoring dan evaluasi dari orang dinas. Kalau rambutnya sekarang udah gondrong diikat-ikat, nanti kalau udah masuk kan ketahuan. Jelas anak-anak? Jelas? Jelas. Jelas, Nah, ayo, siapa Jelas, lagi yang masih mau bertanya? Daripada nanti kamu bingung nih. Wiro gini. Silakan tanya, mumpung lagi di kesempatan nih. Karena Zoom-nya ini tidak akan terputus Zoom-nya Pak Gandhi. Ya, Pak Gandhi Zoom-nya itu kuat sampai sore. Silakan ayo anak-anak kalau masih ada yang mau bertanya. Silakan.
alat-alat tulis bahwa kalian boleh membawa minum, tapi tidak boleh membawa makanan ya. Jadi makan dari rumah. Kan cuma sekitar 2 jaman lebih dikit ya. Makanya kalian harus bawa handphone. Handphone tetap bawa. Karena kalian nanti begitu udah pengen pulang, boleh menghubungi yang ngejemput. Saya udah mau pulang, jemput di pintu depan Bhinneka. Jadi jangan ada yang masuk dari pintu samping ya. Masuk ke dari depan karena kalian akan dicatat suhu badannya. Ya, si Perdi ada nggak Perdi? Iya. Iya, Perdi harus masuk, harus ikut. Si Prasnya ada Prasnya? Ada, Pak. Ya, Prasnya harus hadir, gitu ya. Jadi semuanya harus hadir. Kalian nanti, pokoknya kalian tuh harus bangga. Saya ini yang pertama kali melaksanakan ANBK. Kemarin SMA Bhinneka sudah selesai, semuanya hadir. Komplit semuanya. Dan Bapak gue seneng gitu. Dan mereka gue seneng karena mereka memang sudah banyak yang kangen datang ke sekolah, gitu ya. Nanti posisi duduk kita udah siapin jaraknya, kita udah siapin. Kalian boleh bertegur sapa dengan temannya, tapi dari jarak jauh, tidak boleh salaman. Termasuk sama Bapak Ibu guru kok tidak boleh salaman. Memberi salamnya secara jauh aja. Boleh salamnya begini, boleh ucapin juga. Selamat pagi Bu, selamat pagi Pak. Jangan ada bersentuhan. Jangan lupa bawa hand sanitizer. Pak, bagaimana kalau saya mau pakai apa tuh? Facial ya? Iya, facial. Boleh, ya. Jagalah kesehatan kalian, walaupun kalian semuanya sudah divaksin, tetap kesehatan kita jaga. Ayo, silakan anak-anak. Kalau masih ada yang mau pertanyaan, daripada ntar banyak unek-unek, ayo. Pas saya mau nanya. Ya. Iya. Kalau yang belum vaksin gimana, Pak? Yang belum vaksin juga hadir. Semuanya hadir, ya. Jadi yang sudah vaksin, yang belum vaksin wajib hadir. Kan kita tetap memakai prokes. Kalian datang dicek suhu, kalian cuci tangan, baru kalian disiapkan ruang tunggu, baru masuk ke ruangan ANBK. Makanya 1 kali ANBK itu tidak boleh lebih dari 15 orang. Seluruh Indonesia aturannya sama. Makanya karena kita muridnya ada 36 ya Bu Siti. Ya 15, nanti sesi yang terakhir kita 6 orang. Nanti jamnya akan Bapak share nanti ya, ditunggu aja, pokoknya nanti kalian akan dapat share dari wali-wali kelas. Ayo silakan yang lain, silakan. Pak, saya mau nanya, kapan Ya. tatap mukanya ya? Hari kapan ya? Apaan? Nah, kita kapan tatap mukanya? Kita tatap muka masih menunggu surat keputusan dari gubernur. Kebetulan Bhinneka itu yang baru dapat surat izinnya baru SD. Yang unit lain kita belum dapat surat izin dari gubernur. Jadi tatap muka itu ketika sekolah dapat surat keputusan dari gubernur. Semua sekolah sama, Nak. Semua sekolah, seluruh Indonesia yang mau buka sekolah itu nunggu surat keputusan dari gubernurnya. Jelas ya? Jadi kalau Bapak belum buka, berarti Bapak belum dapat surat izin dari gubernur, karena yang nanti yang memberikan izin itu gubernur SMP Bhinneka Tunggal Ika sudah boleh buka baru gitu ya. Jelas ya anak-anak ya? Ada yang mau bertanya? Yang di bawah Ya. alat tulisnya itu pulpen saja, Pak. Pulpen saja. Pulpen itu pertama buat ngecek suhu. Nanti kalau di hari kedua ada numerasi, kalian kertas coret-coretnya sudah disediakan di atas. Bawanya pulpen saja. Jangan bawa buku apa, jangan. Pulpen saja kantongin. Ya. Kalau mau bawa tas boleh, bawa tas buat bawa handphone, buat bawa air minum boleh. Kalian nanti ketika masuk ke ruangan AMBK, tas kalian juga dibawa. Jadi Bapak tidak mau tinggal di ruangan tunggu. Semuanya dibawa ke dalam ruangan kalian. Ya. Ayo, siapa lagi? Silakan, kelas 8. Pak. Ya, kalian pokoknya datang nanti jangan lewat dan jangan terlalu jauh juga. Ya.
Nanti kalau begitu Bapak udah share nih waktunya nih, oh iya berarti saya datangnya harus jam sekian. Kalian sudah tahu semua ya. Karena kalian datang gue langsung masuk ruangan tunggu. Pak, boleh main bola nggak? Tidak boleh. Ya, pokoknya tidak boleh kumpul-kumpul. Harus tunggu di ruangan tunggu. Gitu. Ayo silakan. Atau dari Bapak dan Ibu yang mau bertanya tentang survei lingkungan belajar, silakan juga. Mas, saya mau nanya Pak lagi. Ya, Hari kapan UNBK-nya dimulai harinya? hari Senin, tanggal 4 dan tanggal 5, Senin dan Selasa. Masih ada yang mau bertanya? Apakah sudah jelas semuanya? Udah, Pak. Udah ya? Ya, kalau seandainya sudah jelas, Bapak ucapin terima kasih. Nanti kalau ada kalian yang masih kurang jelas, nanti akan dijelaskan oleh wali-wali kelas. Jadi kalau kalian misalnya sedikit agak ragu, tanya aja ke wali kelas. Itu wali-wali kelas juga setelah mendengar penjelasan dari Pak Edi, wali kelas pasti sudah jelas. Salam dari Bapak, semuanya tetap menjaga kesehatan. Karena biar bagaimanapun virus ini tidak terlihat oleh mata. Ya, kita harus lebih-lebih menjaga kesehatan, meningkatkan imun, biar kita semuanya selalu sehat. Sebelumnya Bapak ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah ikut hadir. Mudah-mudahan nanti pengisian link asesmen lingkungan belajar berjalan dengan lancar. Nanti akan saya kirim token-tokennya setelah keluar dari Ibu Siti. Nah, anak-anak, karena tadi sama pembawa acaranya Ibu Yudi dibuka dengan doa, maka acara ini kita tutup juga dengan doa. Kita berdoa mengucapkan syukur bahwa kita sudah menjalankan kegiatan Zoom kita dengan baik. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bapak persilakan. Berdoa selesai. Sekian. Terima kasih. Sampai ketemu di hari Senin. Silakan live bagi yang sudah ya, silakan keluar ya. Terima kasih Pak Gandhi ya. Udah Sama-sama, jadi Pak. host. Iya, yuk anak-anak silakan keluar. Ya, Bapak dan Ibu juga semuanya. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Pak. Nah, nanti kita bertemu di hari Senin dan Selasa.